Shalom, keluarga yang dikasihi Tuhan, The Living Word Ministry, The Living Word Community, dimanapun saudara berada hari ini. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam ibadah online kita hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman seperti yang selalu disampaikan tiap minggu, bahwa hari Rabu kita ada klub ya. Kita tahu bahwa klub itu adalah singkatan dari Care, Love, Unity, and Build, di mana waktu kita ada di komunitas kita melalui online nanti kita akan saling memperhatikan, saling membangun, ya, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan di sana kita bertumbuh bersama-sama. Itu sebabnya kita menyediakan sarana ini lewat klub. Saudara bisa join di Zoom kita nanti. Kemudian juga hari Kamis ada English service, di mana jam yang sama juga 19.30 saudara bisa bergabung dan kita bisa belajar bersama-sama dalam klub untuk English service. Dan juga saudara, kita ada menyediakan counseling. Kalau ada yang ingin bicara lebih khusus lagi, ada topik-topik tertentu yang ingin dipelajari, diketahui, saudara bisa hubungi. Ada nomor telepon yang tertera di bawah ini, saudara bisa hubungi kami dan dengan senang hati kami akan melayani saudara semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom saudara, puji Tuhan, betapa kita bersyukur karena perbuatan Tuhan, kasih Tuhan begitu nyata kepada kita semua, sampai kita tetap ada sebagaimana ada hari ini. Saya percaya kasih Tuhanlah, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Mari bersama-sama kita menyembah Dia, karena tidak ada hal yang lain yang dicari Tuhan. Dia berkata, aku mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, kasih-Mu sempurna, Engkau mulia. Sungguh kami tidak bisa keluar dari kasih-Mu. Sungguh kami tidak bisa lari dari jangkauan kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar Bapa. Itu sebabnya kami bersyukur saat ini. Karena kemanapun kami pergi, kasih-Mu selalu ada di sana. Kasih-Mu bahkan ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh bunda yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan
bahkan seluruh pengabdian kami Bapa, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, oh, sungguh benar. Amen. Thank you Jesus, pengorbananmu bagi kami terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Bapa, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami mau mengenal lebih lagi kasih-Mu yang begitu dalam, begitu lebar, begitu luas, begitu tinggi Bapa. Biarlah setiap kami dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga kami dapat menangkap kebenaran-Mu Tuhan seperti yang Engkau mau. Sehingga kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu indah dapat kami pahami dan kami alami dalam setiap kehidupan kami. Kami menikmati kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kami boleh bersama-sama tadi memuji menyembah Tuhan. Semua adalah kebaikan Tuhan. Ya. Pada hari ini saya akan men-sharingkan tentang kasih-Nya Tuhan. Ya. Suatu saat Bapak Ibu, saya melihat tayangan tentang kisah nyata. Bapak Ibu nanti bisa lihat juga di YouTube ya. Ini adalah kisah nyata dari seorang ayah yang bernama Dick Hoyt.
yang memiliki putra bernama Rick. Ya, di situ Rick didiagnosa mengalami cerebral palsy, yaitu kelumpuhan karena otaknya kekurangan oksigen pada waktu ia dilahirkan. Dokter-dokter mengatakan bahwa anak itu nanti sudah tidak ada gunanya, hanya seperti ogokan sayur saja karena tidak berdaya. Tapi karena kasih akan orang tua dari Rick ini, yaitu Dick Hoyt ini, dia merawat anaknya dengan kasih. Dia mengajarkan alfabet kepada Rick sehingga dia bisa membaca. Ya, singkat cerita, dia akhirnya sekolah dan dia berhasil sekolah hingga university. Kemudian selain itu Bapak Ibu Saudara, si Rick ini dia ingin mengalami seperti orang-orang normal lainnya. Dia ingin mengikuti suatu perlombaan yang diikuti orang-orang normal. Dia yaitu perlombaan yang namanya Ironman Triathlon. Ya, nah, orang tuanya ini yaitu si Dick Hoyt ini memperjuangkan untuk dia bisa mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Rick ini. Kemudian, nah, lomba triathlon ini yaitu di mana lomba yang melibatkan 3 cabang olahraga. Ada berenang, bersepeda, dan lari. Dan jaraknya itu bukan dalam jarak dekat Bapak Ibu Saudara. Kompetisi ini yaitu berenang itu sejauh 4,4 km. Dan balap sepedanya 180,2 km. Serta lari maratonnya sejauh 42,2 km. Nah, ini adalah rangkaian cabang olahraga yang dilakukan secara berkesinambungan dan dalam satu rangkaian waktu. Untuk posisi berenang triathlon ini, Dick menggunakan tali. Jadi Rick ini berbaring di seperti perahu karet seperti itu dan diikat tali. Tali itu diikatkan pada tubuh Dick. Dan dia berenang sejauh 4,4 km. Jadi Rick hanya tidur saja di perahu karet itu, ya. Dan ayahnya berenang dengan ikatan tali yang menarik perahu itu. Tidak hanya berenang dengan cara begitu Bapak Ibu Saudara, juga Rick didudukan di sepeda tandemnya, ya, rancangan yang dirancang khusus di dalam lomba bersepeda tersebut. Bapak Ibu bisa melihat apa yang ditayangkan di samping kiri saya, ya, di mana Dick itu berenang untuk menarik perahu karet yang ditumpangi oleh Rick anaknya. Begitu pula saat lomba sepeda, Rick didudukan di kursi sepeda tandemnya tersebut. Begitu pula saat lari, Rick duduk, ya, dengan Dick mendorong sepeda itu sambil berlari mendorongnya. Itu yang dilakukan. Sungguh luar biasa saat saya melihat tayangan video ini Bapak Ibu Saudara. Saya terharu. Saya melihat itu saja kasih dari seorang ayah, kasih Bapak yang di dunia, kasih dari seorang ciptaan. Betapa luar biasanya kasih dari pencipta itu, yaitu Bapak kita di surga Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai manusia tidak berdaya seperti halnya Rick, dia tidak berdaya. Kita juga manusia tidak berdaya karena dosa, mengalami kelumpuhan rohani, bahkan kematian rohani, terpisah dari kasihnya Bapa. Tapi sungguh luar biasa, di dalam hal itu apa yang kita alami, Bapa begitu mengasihi kita, ya, kita kehilangan kasih Bapa, kita sebagai anak-anak yatim. Tapi Tuhan sudah menyingkapkan kasih-Nya kepada manusia sebetulnya. Dari awal penciptaan, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena mempercayai dustanya iblis, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan sampai saat ini pun Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat ciptaannya. Dan sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita mempercayai
dan merespon kasih itu. Mungkin kita sudah mendengar, membaca tentang kasihnya Tuhan. Apakah kita menangkap pewahyuan akan kasih Bapa itu di dalam kehidupan setiap kita? Saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita akan melihat apa respon dari Tuhan. Kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Inilah Injil pertama, kabar baik pertama yang dinyatakan oleh Tuhan tentang rencana keselamatannya. Memberikan anaknya yang tunggal, Yesus. Tuhan tidak menunggu untuk manusia meminta Tuhan menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia tentang dosanya. Tuhan tidak menunggu manusia berdoa meminta keselamatan baru Tuhan bertindak. Tidak, Tuhan tidak menunggu itu Bapak Ibu Saudara. Karena kasih, Tuhan bergerak di saat manusia hadapi kemustahilan. Kemustahilan di mana kondisi keberdosaan manusia. Tuhan sudah sediakan solusi, yaitu berupa pengampunannya, penebusannya. Kasih Tuhan yang membuat Ia tidak bisa tinggal diam untuk Tuhan menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia, dan manusia itu tidak bisa menyelesaikan masalah tentang dosa. 1 Yohanes 4 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, Allah adalah kasih. Bukan memiliki kasih Bapak Ibu Saudara. Allah adalah kasih itu sendiri. Allah tidak dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dari kasih. Itulah pribadi Bapa. Itulah sifat karakter, ya, karakter dari Bapa kita. Apapun yang dilakukan itu didasarkan pada kasih-Nya kepada kita. Bukan oleh perbuatan baik kita Bapak Ibu Saudara. Kasih-Nya tidak berdasarkan pada perasaan kita atau perbuatan rohani kita. Tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara di sini jika saya berbicara tentang kasih, tapi saya tidak berbicara tentang karya keselamatan, tentang pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang saya harus nyatakan hari ini dalam berbicara tentang kasih. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya padanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah manifestasi dari kasih Bapa yang Tuhan sudah firmankan saat manusia itu jatuh di dalam dosa. Kasih yang begitu besar itu merupakan suatu power, kuasa yang mendorong untuk Tuhan bertindak memberikan anaknya yang tunggal. Karena kasih ada anugerah Bapak Ibu. Bukan karena kita itu pantas dikasihi, itu karena manifestasi dari kasih Bapa yang penuh, yang terbesar yang manusia itu butuhkan. Mari kita lihat di Yohanes 15 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Akar penebusan adalah kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar, itu yang firman Tuhan katakan. Itulah yang manusia butuhkan Bapak Ibu Saudara. Dan pengorbanan Yesus itu adalah kuncinya. Tuhan memulihkan apa yang telah hilang dari manusia akibat dosa, itu Tuhan pulihkan. Dari kasih-Nya Tuhan sehingga kita menerima kasih Bapa. Kita tidak lagi sebagai yatim. Tuhan mengembalikan identitas kita sebagai anak. Kita memiliki otoritas dan kita menerima janji-janji Bapa. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit
dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Sehingga apa yang Tuhan Yesus lakukan ini menjadi berita, ya, berita di seluruh Syria tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Sehingga dibawalah kepada Yesus semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Bapak Ibu Saudara, Yesus menyembuhkan mereka semua. Sungguh luar biasa apa yang Yesus lakukan. Itu adalah dasar dari kasih yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Kita bisa lihat di Yohanes 21 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya, begitu banyaknya perbuatan yang Yesus lakukan. Di dalam Yesus menyatakan kasih-Nya. Meskipun kedatangan Yesus di muka bumi itu untuk menggenapi rencana Bapa, yaitu tentang rencana keselamatannya di kayu salib, pengorbanannya, bukan berarti itu Yesus diam saja, santai-santai saja, tidak melakukan apapun sampai pada hari hanya penyelamatan, yaitu di kayu salib. Tidak Bapak Ibu Saudara. Sebelum saat penyalipannya, Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik yang luar biasa. Ia tidak bisa tinggal diam, melakukan perbuatan-perbuatan itu semua karena dorongan begitu besar yang keluar dari dirinya, yaitu kasih. Kuasa Tuhan tidak bisa lepas dari yang namanya kasih. Kuasa itu tidak bekerja tanpa kasih Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau lihat kasih Bapa, lihatlah Yesus. Apa yang telah Yesus lakukan selama di bumi ini, itu semua diceritakan di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Yesus pernah berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Betapa dahsyatnya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat Bapa, begitu kasihnya luar biasa. Itulah kita bisa melihat dari Yesus. Waktu Tuhan Yesus sebelum melakukan pelayanannya, saat dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis, Bapa di surga berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, pernyataan Bapa tentang kasihnya kepada Yesus ini sangat berpengaruh luar biasa. Sehingga setelah itu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dicobai iblis, ya, diintimidasi iblis, tentang harus Tuhan Yesus tunduk kepada iblis. Tapi kita lihat Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus tidak bisa dikalahkan oleh tawaran-tawaran yang iblis sodorkan kepada dia. Yesus yakin dan percaya penuh bahwa Bapa itu mengasihinya, sehingga Yesus tidak dapat dikalahkan oleh iblis. Yesus mengalami kemenangan. Pewahyuan akan kasih Bapa yang luar biasa inilah yang membawa Yesus pada kemenangan. Ini juga yang harus kita alami Bapak Ibu Saudara. Pewahyuan akan kasih Bapa. Pekerjaan iblis itu menipu, pendusta, ya. Tujuannya adalah memutarbalikkan tentang sifat Tuhan, tentang karakter Tuhan, sehingga manusia menganggap Tuhan itu tidak penuh kasih, menganggap segala sesuatu hal-hal yang buruk itu adalah berasal dari Bapa, berasal dari Tuhan. Jika kita menyalahpahami hal ini Bapak Ibu Saudara, jika kita menganggap bahwa hal-hal yang tidak baik itu datangnya dari Tuhan, maka kita akan pasrah, kita akan berserah diri, menerima saja. Maka apa yang terjadi? Musuh akan memegang kendali itu dan manusia akan kalah. Itu tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Semakin kita mengenal karakter Tuhan yang adalah kasih, maka kita bisa mengenali musuh kita. Jika kita mengenali serangan dari musuh,
maka kita dapat menghadapnya dengan otoritas yang Bapak sudah berikan kepada kita. Otoritas yang sudah kita miliki Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat di Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia telah mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Dengan kebangkitannya telah menggantikan kita, tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita mengalami lebih dari pemenang. Seperti halnya yang tadi saya ceritakan tentang kisah di awal, seorang Rick yang tidak berdaya, tidak melakukan apa-apa, tapi karena kasih ayahnya yang mengerjakan semuanya itu, dia tidak melakukan apa-apa. Dia lebih dari pemenang. Terlebih lagi kita Bapak Ibu Saudara, semua Yesus sudah bayar lunas di kayu salib untuk kita. Yesus sudah menang, kita lebih dari pemenang Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di 1 Korintus 4 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang akan menjamah roh, jiwa, dan tubuh. Kita akan lihat tentang kisah Sakius Bapak Ibu Saudara. Sakius ini kepala pemungut cukai. Dia dibenci oleh sesama orang Yahudi. Sakius ini orang Yahudi. Dia bekerja kepada pemerintahan Roma ya, yang di situ menguasai orang-orang Yahudi. Sakius itu gemuk pendek Bapak Ibu Saudara. Dia mendengar berita tentang Yesus. Jadi dia ingin melihat apakah Yesus itu. Kita bisa lihat di Lukas 19 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara dari kisah ini, kasih Yesus menjamah hati Sakius. Ada penerimaan Yesus terhadap Sakius. Sakius merespon tawaran Yesus. Kasih itu membuat Sakius bersukacita dan terjadi perubahan di dalam hidup Sakius. Kita bisa lihat di Lukas 19 ayat 8. Firman Tuhan menceritakan bahwa tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita bisa melihat Bapak Ibu, perubahan hati itu ya, kasih itu menjamah, merubah hati Sakius, mempengaruhi Sakius, sehingga mengubah sikap apa yang Sakius lakukan. Tidak hanya Sakius yang mengalami hal ini Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat tentang kisah perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur. Kisah tersebut Bapak Ibu bisa baca secara lengkap. Itu ada di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ya, itu tidak saya bacakan satu persatu, itu ceritanya panjang. Saya akan sekilas saja saya akan sampaikan bahwa orang Samaria itu Bapak Ibu Saudara, dia sangat dibenci ya, oleh orang-orang Yahudi. Jadi ada permusuhan secara turun-temurun antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi ini menyepelekan orang Samaria ya, karena ras Samaria itu di mana orang-orang Samaria itu mengalami percampuran dalam pernikahan tidak asli orang Yahudi, karena sudah mengalami pernikahan percampuran. Juga hubungan dengan Tuhan pun dianggap oleh orang-orang Yahudi mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, kemudian itu di dalam tentang orang Samarianya sendiri. Sedangkan perempuan ini adalah orang Samaria ya, dan dia sudah pernah
bersuami dengan 5 orang laki-laki. Dan yang terakhir, perempuan ini hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya. Pasti bertambah lagi dia sudah sebagai orang Samaria, dianggap remeh, ya, juga dianggap tidak bermoral, najis, karena statusnya tersebut sehingga dikucilkan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa perempuan itu dikucilkan? Karena kita lihat di Alkitab ini diceritakan bahwa ia datang sendiri ke sumur. Kalau kita membaca di dalam sepanjang cerita Alkitab, tradisi zaman Alkitab itu, kok kita berjumpa cerita tentang sumur, itu tempat orang-orang tuh bersosialisasi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang juga bertemu jodoh itu juga di sumur, ya. Cinta bertemu di sumur, nah kira-kira seperti itu. Itu tempat bersosialisasi banyak orang. Namun karena perempuan ini akan statusnya tersebut dikucilkan, dia malu sehingga ia datang sendiri. Dan disitulah ia berjumpa dengan Yesus. Yesus memulai percakapan dengannya. Kasih Yesus inilah yang menggugurkan batasan-batasan yang terjadi. Menggugurkan kebencian ras, ketidaklayakan. Yesus melampaui itu semua. Lewat percakapan dengan Yesus, perempuan Samaria tersebut mengalami secara pribadi kasihnya Tuhan. Ia merasa diterima. Respon perempuan ini menerima ekspresinya dari kasih Yesus. Penerimaan akan dirinya ini, dan dia menerima kasih sehingga memulihkan identitasnya. Saat selesai perbincangan percakapan dengan Yesus, dia meninggalkan tempayannya dan dia berani pergi ke kota, memberitakan. Keberanian itu muncul memberitakan tentang Yesus. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat di firman Tuhan yang dikatakan Yohanes 4 ayat 39. Firman Tuhan mengatakan, menceritakan bahwa banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Jika seseorang sudah menerima pewahyuan akan kasih Bapa, sudah mengalami secara pribadi akan kasihnya Tuhan, ia tidak dapat berdiam diri, Bapak Ibu Saudara. Pasti ada dorongan yang membuat ia harus memberitakan kasih Tuhan itu. Begitu pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Minggu yang lalu di komunitas ini sudah di-sharingkan bahwa kita itu duta besar kerajaan Allah, ya. Kita representatifnya Tuhan di muka bumi ini. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah mengalami kasihnya Tuhan, kita menyatakan apa yang kita alami secara pribadi. Kita menyatakan Yesus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dimanapun kita berada, itulah mimbar kita, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa buat mereka yang belum mengalami kasihnya Tuhan, dan kita memberitakan kabar baik itu tentang kasihnya Bapa. Kita lihat di 2 Tesalonika 3 ayat 5. Saya akan membacakan di dalam versi New Living Translation. Firman Tuhan mengatakan, "May the Lord lead your heart into a full understanding and expression of the Lord of God and the patient endurance that come from Christ." Kiranya Tuhan memimpin hatimu ke dalam pengertian yang penuh dan ekspresi dari kasih Tuhan dan kesabaran bertahan yang datang dari Kristus. Kita tidak dapat membuat orang itu menyadari keadaannya dan mengubah orang. Kita juga tidak dapat membuat orang itu diselamatkan. Saat manusia jatuh dalam dosa, mengalami keterpisahan dengan Bapa, itu mengalami kehilangan kasih. Itu yang dibutuhkan dari setiap manusia yang berdosa, yaitu menerima kebutuhan akan kasih, dan itu tidak dapat digantikan oleh apapun. Tidak ada yang memuaskan apapun kecuali diisi oleh kasihnya Bapa. Nah, disinilah Tuhan akan menjamah hati orang.
untuk mengerti dan menangkap ekspresi dari kasih-Nya Tuhan, sehingga orang itu boleh menerima kasih-Nya Bapa, dipenuhi kembali kasih-Nya Bapa yang selama ini hilang. Kasih itu yang akan melembutkan hati setiap orang, dan orang itu akan berubah, mengalami perubahan di dalam hidupnya. Walaupun Tuhan itu kasih-Nya kekal Bapak Ibu Saudara, kita harus merespon akan kasih itu. Kita punya andil, karena ini suatu relationship, hubungan dua arah ya. Kita harus merespon terhadap kasih itu. Dan kehendak bebas kitalah yang menentukan nasib kita. Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 18a. Firman Tuhan mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Rasa takut itu muncul berasal dari jiwa kita, karena kurangnya pewahyuan tentang apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Kurang pewahyuan akan kekasih-Nya Bapa. Itulah yang menimbulkan rasa takut itu. Kita bisa melihat dengan murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengalami hubungan yang intim dengan Yesus. Mereka mengalami kasih-Nya Tuhan. Itu yang mengubah hidup mereka. Itu yang memotivasi mereka untuk mereka bergerak menjangkau dunia dengan memberitakan Injil. Tidak ada ketakutan lagi. Roh Kudus yang memampukan mereka. Bahkan iman mereka sampai akhir tidak gugur, sekalipun mereka mengalami aniaya yang cukup besar, mengalami aniaya yang berat, iman mereka tidak gugur. Ini sungguh luar biasa, kita bisa melihat bahwa kasih itu mengalahkan ketakutan. Dengan kita mengenal kasih-Nya Bapa, kita menerima pewahyuan akan kasih itu, kita tidak akan khawatir di dalam menghadapi masalah apa yang kita hadapi saat ini. Pergumulan apa yang engkau hadapi? Tentang pekerjaan, tentang pergumulan tentang anak-anakmu, atau apapun. Bapak tidak tahan untuk tidak bertindak. Bapak sudah melakukan itu semua. Yesus sudah membayar lunas semuanya itu di kayu salib untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berpikir tentang kasih Tuhan itu dengan cara pikir manusia ya. Cara pikir kita yang membatasi. Manusia cenderung membatasi pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bertindak. Manusia mengira jika menginginkan Tuhan melakukan sesuatu, ya, contohnya manusia menginginkan Tuhan memberkati, menginginkan Tuhan menyembuhkan. Itu mereka mengira semua itu berdasar dari kasih kita. Kasih kita dengan kita rajin melayani, dengan kita rajin membaca lebih banyak pasal Alkitab, dengan lebih banyak lagi berdoa, melakukan sesuatu, semua kegiatan rohani yang di dalam benak manusia itu semua yang menggerakkan Tuhan. Tidak seperti itu Bapak Saudara, Bapak Ibu. Bahwa manusia itu menangkap terbatas dengan pikirannya. Tuhan melakukan itu semua bukan karena perform kita. Tuhan melakukan itu karena kasih yang ada di dalam dirinya. Karena Ia sendiri itu adalah kasih. Karena kasih Tuhan mau engkau sembuh. Karena kasih Tuhan memberkati engkau. Kita membaca Alkitab itu karena apa? Karena kita mau meningkatkan lagi, menerima pewahyuan akan kasih-Nya Tuhan. Kita berdoa karena kita mau memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita melayani karena kita sudah menerima kasih. Kita mau melayani, mau berbagi, membagikan kabar baik, menyaksikan apa yang kita sudah alami tentang kasih-Nya Tuhan. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di sini sangat jelas bahwa Allah mengasihi kita itu bukan
bukan karena kebaikan kita, bukan apa yang kita lakukan, bukan kerajinan kita di dalam pelayanan. Kita mengasihi Tuhan itu untuk apa yang telah kita terima, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kasih Allah itu yang menghasilkan respon kita. Kasih menjadi motivasi seseorang saat ia percaya kepada Yesus, dan itu adalah buah pertama yang keluar dari seseorang ketika seseorang itu mengalami kasih-Nya Tuhan. Kita tidak dapat mengeluarkan atau memberikan sesuatu jika kita tidak memiliki Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dituntut untuk mengasihi Allah, kemudian baru Allah mengasihi kita. Tidak seperti itu. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan kita menerima kasih-Nya Tuhan. Kita mempunyai kasih itu, sehingga kita dapat memberikan kasih itu. Inilah yang membedakan antara seorang yang percaya lahir baru dan sudah menerima kasih-Nya Bapa dengan mereka yang belum mengalami kasih-Nya Tuhan, belum mengalami lahir baru. Di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baiknya, ia bermotivasi supaya mendapat perkenanan dari Tuhan, supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan mengabulkan doa-doanya. Karena dia tidak tahu, belum menerima kasih-Nya Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah menerima kasih-Nya Tuhan, karena kita merespon, kita sudah mempunyai kasih itu, maka kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Semua yang Yesus lakukan itu didasari begitu besar akan kasih-Nya. Itulah yang harus menjadi landasan di dalam kita sebagai anak-anaknya yang sudah lahir baru. Kita berada di dalam kerajaan Allah. Saat kita melayani dan saat kita mendoakan seseorang, itu tidak didasarkan pada iman kita, pada kebaikan kita, pada kelayakan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saat kita melayani, kita mendoakan dan kita mendoakan seseorang, itu karena berdasarkan betapa besarnya kasih Tuhan yang mengasihi orang yang kita doakan tersebut. Betapa besar kasih-Nya Tuhan terhadap orang-orang yang kita layani. Kasih Tuhan sudah disalurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah itulah yang menghasilkan mukjizat. Kasih Allah itu yang memulihkan keadaan seseorang, melepaskan kesembuhan. Orang yang kerasukan dilepaskan, orang yang lumpuh berjalan. Itu semua bukan karena iman kita, tapi kasih Tuhan terhadap orang yang kita layani tersebut. Jadi tidak ada di dalam kita untuk kita bisa bermegah akan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita di dalam Kristus tidak lagi berdasarkan hukum Taurat atau legalistik. Saat kita menerima pewahyuan akan kasih Allah, betapa Allah mengasihi kita, kita tidak akan mengalami masalah di dalam hal mempercayai Dia. Kita hanya percaya bahwa Dia itu mengasihi kita, bahwa Yesus melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Itu saja. Bekerja ini artinya diberikan energi. Iman diberikan energi oleh kasih. Jadi iman diberikan energi bukan oleh hukum Taurat, tapi iman diberikan energi oleh kasih. Iman kita hanya di dalam kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Hal itu yang akan mengalahkan apapun yang kita takutkan, Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah akan menghasilkan sikap iman. Contoh, di
di dalam menghadapi pergumulan, hal kesembuhan, kita percaya bahwa oh Tuhan tuh mengasihiku. Kasih Bapa tuh begitu besar. Darahnya, nyawanya saja diberikan. Tidak ada rancangan Bapa itu yang tidak baik dalam kehidupanku. Nah, kasih Allah telah dinyatakan di kayu salib. Semua sudah dibayar lunas. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Sakit penyakit tidak punya kuasa di dalam hidupku. Nah, itulah yang membangkitkan kita Bapak Ibu Saudara. Tidak ada rasa khawatir. Karena kita percaya kasih-Nya Tuhan. Iman itu muncul di dalam diri kita. Kita lihat Roma 5 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika masih berdosa saja Tuhan sudah mengasihi kita. Sebagai orang berdosa Tuhan sudah mengasihi kita. Sekarang kita sebagai anak-anaknya. Tidak ada yang dapat mengintimidasi kita bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Tidak ada yang dapat mengintimidasi kita bahwa kasih Tuhan itu berkurang di dalam hidup kita. Di dalam segala permasalahan yang kita hadapi, mungkin saat itu kita berkata, sudah dalam batas kemampuanku dalam menghadapi masalah. Sudah buntu, tidak ada jalan. Ingat, di dalam batas kemampuan kita, karena kasih Tuhan sudah selesaikan itu semua. Bagian kita percaya, kita terima. Jika di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan saat ini kebenaran firman Tuhan, merasa tidak ada yang mengasihi, tidak berharga, kehilangan kasih Bapa, mengalami kecewa terhadap orang tua, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan mengasihi saudara. Kasih itu berkata, kemarilah, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kasih itu yang berkata, aku tidak mengingat dosa-dosamu. Kasih itu yang berkata, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, jika engkau belum lahir baru dan engkau rindu mau menerima kasih-Nya Tuhan, buka hatimu. Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus di antara orang mati. Maka engkau akan diselamatkan. Dan engkau akan menerima, engkau akan dipenuhi oleh kasih Bapa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah lahir baru, kasih itu telah dicurahkan. Anda sudah menerima kasih itu. Kasih itu sudah disalurkan dalam firman-Nya. Izinkan firman Tuhan tinggal dan melimpah di dalam hidupmu. Roh Kudus yang akan memampukan engkau berjalan dalam kasih-Nya. Dan kuasa itu akan mengalir di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Heni. Saya percaya Bapak Ibu semua di rumah, dimanapun berada, saudara semua diberkati dengan pesan pada hari ini yang powerful. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan melindungi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, terima kasih. Kami sudah menerima kasih-Mu yang begitu besar. Oleh sebab itu kami dapat mengasihi orang-orang yang lain ya Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu itu termanifestasi di dalam kehidupan kami. Kami memperoleh kasih yang begitu dahsyat dan luar biasa. Ajar kami dari hari ke hari ya Tuhan,
bagaimana kami hidup di dalam kasih-Mu ini ya Tuhan, dan bagaimana kami boleh memanifestasikan kasih ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini boleh tertanam di setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar, dan ini boleh bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dan karena kasih-Mu yang begitu besar, sekarang ini kami memperoleh kuasa, dan kuasa ini kami boleh pakai ya Tuhan. Dan saat ini kami beritakan, kami perkatakan di dalam nama Yesus, bagi siapapun yang sakit, yang mendengar kabar baik hari ini, saat ini juga Anda sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh di dalam nama Yesus. Dan bagi siapapun yang mengalami masalah pada siang hari ini, Bapa kami berdoa, hikmat-Mu ya Tuhan bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu. Mereka memperoleh jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus, kami mempergunakan perkataan kami dapat memindahkan gunung masalah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di dalam Kristus, saudara terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penjagaan, perlindungan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.